Selamat malam sahabat-sahabat pemuda yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan beribadah melalui ibadah online. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, kalau pada saat ini kami masih diperkenankan oleh-Mu untuk sama-sama beribadah. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami tetap melakukan ibadah Bapa, walaupun kami bersama-sama dengan rekan-rekan pemuda tidak melakukan ibadah di suatu tempat. Biarlah Bapa, ibadah yang kami lakukan ini boleh terus-menerus kami lakukan hanya dengan kasih sayang dan penyertaan tangan-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Layakkan hati dan pikiran kami Bapa, agar kami boleh menerima sabda dan firman-Mu. Kuasai hati kami Bapa, urapi kami untuk dapat kami boleh merefleksikan firman Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Amsal 27 ayat ke-5 dan ke-6. Yang berbunyi demikian: lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya. Shalom rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan. Tema pembacaan kita pada hari ini, persahabatan yang sejati. Ada sebuah syair lagu yang berjudul, syairnya demikian: persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Lirik lagu ini dipopulerkan kira-kira tahun 2008, dan lagu ini langsung hits dan populer di kalangan anak-anak remaja. Lagu ini mengisahkan tentang persahabatan yang dijalin dengan begitu baik, namun bisa hancur karena sesuatu yang dirasa tidak pas, seperti teguran, arahan dan sebagainya yang merupakan tanda kasih sayang seorang sahabat. Lagu ini juga menggambarkan makna persahabatan yang sesungguhnya, yakni persahabatan bukan hanya untuk bersenang-senang bersama-sama, tetapi juga bisa saling membentuk diri menjadi lebih baik. Makna digambarkan dalam lagu ini seperti kepompong yang merupakan proses pembentukan dan perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Mungkin tadinya kepompong yang dianggap biasa, yang dianggap menjijikan itu adalah sebuah proses untuk bermetamorfosis menjadi yang luar biasa, menjadi seekor kupu-kupu yang bisa kita lihat indah dan bisa kita nikmati. Tema kita pun pada malam hari ini hendak mengarahkan kita untuk mendiskusikan arti persahabatan di tengah kehidupan kaum remaja. Bagaimana kita bersahabat, bagaimana persahabatan itu menjadi penting, sehingga kita tidak menjadi dangkal dalam memaknai kehadiran orang yang kita sebut sebagai sahabat. Pembacaan kita diambil dari Amsal yang merupakan kumpulan ucapan-ucapan bijak yang ditulis untuk mengarahkan kehidupan para pembacanya. Secara khusus
Amsal 27 adalah salah satu bagian dari Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai pada Raja Hizkia. Itu bisa kita lihat dalam Amsal 25 sampai Amsal yang ke-29. Amsal-Amsal ini baru dikumpulkan, dikompilasi ketika Salomo sudah meninggal lebih dari 200 tahun. Di saat Hizkia sedang mereformasi kehidupan beragama di Yehuda. Amsal-Amsal Salomo menjadi bagian hikmat yang diperlukan di masa itu agar orang dapat mengubah cara berpikir dan bertindak kepada sesama. Dalam kumpulan Amsal-Amsal Salomo pada masa pemerintahan Hizkia ini secara khusus memberikan perhatian pada hubungan antar sesama. Secara khusus dalam Alkitab yang terdapat dalam Amsal 27 ayat 5 dan 6 menegaskan pola hubungan antar sesama manusia yang seringkali terjadi. Teguran merupakan wujud nyata kasih kepada sesama. Manusia tidak suka untuk ditegur, sehingga yang sering terjadi adalah kesalahpahaman. Orang yang menegur biasanya akan dianggap tidak menyukainya. Bahkan yang menegur bermaksud mengasihinya. Maka dalam ayat yang ke-6 menegaskan dan menyatakan, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Dari ayat ini menegaskan bahwa seorang yang benar-benar mengasihi kelihatannya seperti memukul, padahal ia bermaksud baik. Ia bermaksud menegur sahabatnya supaya sahabatnya ini tidak melakukan kesalahan. Mungkin yang ditegur ini merasa tidak enak atau bahkan merasa tersinggung dengan seorang sahabat yang menegurnya. Tapi yang menegur itu memiliki maksud agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ia tidak bisa atau ia tidak mau sahabatnya, kawannya terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Justru yang harus diwaspadai adalah orang yang memuji secara berlebih-lebihan, teman yang memuji secara berlebihan, atau dalam bahasa Amsal mencium-cium. Justru itu yang patut kita curigai, yang patut kita waspadai. Mengapa demikian? Sebab mereka tidak peduli apabila kita melakukan kesalahan berulang dan dapat menghancurkan diri kita. Bahkan mungkin mereka menyanjung-nyanjung perbuatan kita yang dianggap salah. Sebetulnya itu menutupi kesalahan seorang sahabat. Dalam dunia masa ini, kita mungkin memiliki beberapa kriteria kawan atau sahabat dalam kehidupan kita. Kita mungkin ingin menjadi seorang sahabat yang selalu mendukung kita, sahabat yang selalu ada ketika senang maupun susah, sahabat lainnya dan sebagainya. Namun hari ini kita diingatkan untuk melihat bahwa kriteria sahabat sejati ialah ketika ia mau menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, pergaulan akhir-akhir ini membuat diri kita salah dalam memilih dan menjadikan seorang sahabat. Merasa takut relasi menjadi rusak. Kita seringkali membiarkan dan tidak menegur sahabat kita yang melakukan kesalahan. Atau ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak menerima ketika kita ditegur oleh sahabat kita sendiri. Seorang sahabat sejati ialah mereka yang mau bersama-sama membentuk diri dengan keterbatasan masing-masing. Jika sahabat melakukan kesalahan, maka tegurlah sebagai tanda kasih sayang.
bukan tanda benci. Seorang sahabat sejati membentuk diri kita menjadi lebih baik, bukan membiarkan kita berada terus dalam kesalahan dan ketidakbenaran yang berlarut-larut. Dalam usia remaja, sahabat menjadi salah satu sosok yang membentuk karakter. Sahabat bagi kaum remaja adalah orang yang bisa mengerti dan memahami diri mereka seutuhnya, sehingga tak ada yang ditutup-tutupi dari seorang sahabat. Masalahnya ialah banyak remaja yang keliru menilai sosok seorang sahabat, sehingga dalam memaknai sahabat, mereka hanya berpusat pada kesenangan dan kebersamaan saja. Padahal sosok sahabat juga harus berpengaruh dalam tumbuh kembang dan proses pembentukan diri sebagai remaja. Dalam pembacaan Amsal Salomo ini, kita bersama-sama hendak memaknai seorang sahabat atau seorang kawan. Seorang sahabat yang sejati tidak hanya untuk bersenang-senang, tetapi sedia menegur ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang sahabat. Amsal menggambarkan kalaupun memukul itu adalah untuk kebaikan, bukan memuji hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh sahabatnya sendiri. Apa yang kita baca dalam Amsal Salomo ini merupakan peribahasa pameo yang merupakan sindiran dan peringatan bagi setiap yang membacanya. Maka ketika kita merenungi bersama Amsal Salomo dengan tema persahabatan yang sejati, maka kita bersama-sama hendak memahami bahwa seorang sahabat bersedia menegur ketika kita mengalami kesalahan. Seorang sahabat tidak diam atau bahkan memuji kita di dalam perbuatan kita yang buruk. Dengan demikian, remaja dapat memaknai bagaimana cara untuk bersahabat, yakni dengan terus saling membentuk satu sama lain untuk menjadi lebih baik. Rekan pemuda dan pemudi yang dikasihi Tuhan, biarlah pembacaan kita pada malam hari ini, persahabatan yang sejati, bisa membentuk pribadi-pribadi pemuda remaja menjadi seorang sahabat yang bisa menegur sahabatnya jika melakukan kesalahan, atau tidak membiarkan sahabatnya sendiri melakukan kesalahan terlalu jauh. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Kita diingatkan rekan-rekan pemuda untuk menjadi seorang sahabat yang baik, seorang sahabat yang sejati. Amin. Rekan pemuda dikasih Tuhan, kita bersatu dalam doa untuk persiapan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga malam ini kami bersama-sama melakukan ibadah pemuda secara online. Pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu datang memohon pimpinan-Mu untuk pemuda-pemudi. Di tengah pandemi COVID-19 ini ada beberapa mungkin rekan-rekan pemuda mengalami ikut berdampak dengan kondisi saat ini. Mungkin tidak lagi bekerja atau dirumahkan dan lain sebagainya. Bapak kami mau berdoa buat rekan-rekan pemuda, tolong berikan mereka kekuatan, kesabaran kepada pemuda-pemudi dalam mengalami ini semua. Biarlah mereka boleh senantiasa berharap hanya kepadamu, agar kelak boleh kembali bekerja sampai pada kondisi yang benar-benar membaik. Kami juga teringat Bapa pada malam hari ini
untuk rekan-rekan pemuda-pemudi yang akan mengikuti ulangan kenaikan kelas ataupun mencari sekolah dan tempat kuliah dan lain sebagainya. Di tengah kondisi saat sulit saat ini, semuanya serba terbatas dan serba terikat. Sertai mereka semua Bapa, pimpin mereka semua, baik yang akan menempuh ulangan, kenaikan kelas, ataupun mencari tempat kuliah, mencari tempat sekolah. Kami serahkan rekan-rekan pemuda-pemudi ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, pada kesempatan ini juga kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, bahkan yang positif terkena corona. Biarlah Bapa, Engkau mau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, Engkau mau menyatakan kasih-Mu agar mereka beroleh kesembuhan. Begitu juga buat para dokter yang merawat, berikanlah mereka juga kesehatan, berikanlah tim medis ini kekuatan, agar mereka semua boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berat ini dengan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, pada akhirnya malam ini kami mau menyerahkan seluruh anak-anak kami, pemuda-pemudi GKP Jatiranggon ke dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Biarlah mereka selalu boleh saling menolong, saling mendukung, saling mengasihi, dan bahkan mereka boleh saling menegur dengan kasih satu dan yang lainnya. Biarlah rekan-rekan pemuda dan pemudi GKP Jatiranggon ini boleh menjadi seorang sahabat sejati bagi sahabatnya yang lain. Bapa dalam surga, kami menyerahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Seperti juga kami mau berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami di dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah kita ini, kita menerima berkat Tuhan. Pergilah dalam perlindungan kasih Allah, jalanilah hidup dan bersikap bertindak sesuai dengan iman yang diajarkan kepada kita. Jadilah terang dan garam dunia, demi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa berpaut dan berpegang pada firman-Nya. Kiranya kasih Allah Bapa mengaruniakan damai sejahtera di dalam kasih karunia Yesus Kristus yang dalam pemeliharaan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan selamanya. Amin.